Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jika Tuhan tidak menyayangi kita, tentu saja pada pagi hari tadi kita tidak bangun-bangun lagi. Tapi puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara yang segar. Itu karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman-firman kebenaran. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak. Dan pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul kami mengerti akan jalan-jalan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau berkati renungan pagi kami ini dari awal pertengahan berjalan dengan baik oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena kasih Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih dipertemukan untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita, Markus 3 ayat 20. Katanya begini: kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita melihat bagaimana Yesus dikatakan tidak waras lagi. Jadi sini katakannya tadi, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Dianya Yesus, dia besar. Sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Kenapa orang-orang ini mengatakan seperti itu Bapak Saudaraku? Karena pikiran mereka ini adalah pikiran duniawi di mana menganggap Yesus ini manusia biasa, bukannya Tuhan. Jadi dianggap Yesus ini adalah seperti dirinya sendiri. Jadi perkataan-perkataan Tuhan Yesus tidaklah masuk di akal, karena sehingga orang-orang Yahudi ini mengatakan dia sudah kerasukan setan. Jadi jelas ini ayat 21 mengatakan kepada kita tadi, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Jadi karena Yesus mempraktekkan mengusir setan, sehingga orang-orang Yahudi mengatakan Yesus adalah penghulu setan. Penghulu setan, sudah kerasukan setan. Nah, jadi sini kita melihat karena pikiran yang dipikirkannya adalah seperti pikiran manusia. Pikiran manusia, sehingga bukannya menganggap Tuhan itu berkuasa, bukan menganggap dia berkuasa, di mana Yesus sebelum dibaptis memang dia belum punya kuasa. Sebelum baptis, belum keluar dari Sungai Jordan,
dia belum berkuasa, tapi ketika dia dibaptis sehingga terbuka langit, turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Dia mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Itu kata Tuhan. Jadi dari situlah Yesus memberitakan firman Tuhan. Bahkan banyak menampakkan tanda-tanda, bahkan juga mujizat-mujizat yang dijadakan Tuhan Yesus. Jadi selama ini Tuhan Yesus tidak mengadakan tanda-tanda, tapi ketika dia keluar dari air Sungai Jordan, Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Yesus berkuasa. Jadi ayat 23 mengatakan Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Kalau satu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Jadi sini kita melihat iblis bukannya melawan iblis, bukan setan melawan setan. Tapi di sini kita melihat Tuhan Yesus memberi kuasa, menampakkan kuasa, sehingga dia mengusir setan. Jadi buktinya juga kita melihat saat ini orang-orang seperti yang mengusir setan. Dia mengusir bukannya berkelahi, tapi dia karena dia satu komunitas, sehingga dia keluar, sehingga dia taat kepada tuannya. Jadi bukannya dia berkelahi, bukannya dia berpecah-pecah, tapi dia bersatu. Jadi apa yang diaturkan oleh kawannya, sehingga dia akan mengikuti. Jadi dianggap dia kalah. Jadi itu setan itu bukan kalah, tapi dia mengikuti apa yang diaturkan oleh tuannya. Jadi itu buktinya kita melihat, makanya banyak kita melihat setan mengusir setan. Jadi banyak orang dunia manusia dipakai untuk melepaskan setan. Kenapa? Karena setan melepaskan setan karena dia sama, kompak. Jadi bukannya seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia memang mengusir setan. Jadi Tuhan Yesus bukannya menyatu dengan iblis, tapi iblis adalah musuhnya. Jadi kita melihat di sini tadi, makanya tadi orang dunia mengatakan Yesus sudah kerasukan setan. Bahkan Yesus juga dikatakannya tadi sudah tidak lagi seturut dengan apa yang dijalankannya. Karena di sini tadi katanya tadi kita melihat ayat 23 tadi, ayat 24 ya. Kalau suatu kerajaan, ayat 23. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Jadi 22. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Jadi sini tadi dikatakan bahwa Yesus itu datang mengusir Beelzebul, bahkan dia datang mengusir setan. Jadi dianggap Yesus ini sudah bersatu, sudah menyatu bersama-sama iblis, si setan. Jadi kenapa? Karena pengertian orang-orang Yahudi ini ya pandangan secara manusia. Tapi di sini kita melihat Yesus mengatakan, Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Jadi kita melihat bukan mengusir iblis, tapi ada kesatuan, kekompakan, sehingga
iblis itu, jika iblis mengusir iblis, jadi dia kompromi. Nah, dia mengerti, sepaham. Nah, sehingga kawannya itu akan pergi karena datang kawannya untuk menguasai. Nah, menguasai atau mengusir, artinya mengusir, tapi bukan mengusir, karena kalau mengusir berarti musuhan, tapi karena dia kompak, karena dia sepaham, sehingga dia datang, sehingga kawannya itu pergi. Jadi itulah setan mengusir setan. Tapi Yesus bukannya eh, mengusir setan dengan bersatu. Bukan karena dia menyatu dengan setan sehingga setan pergi, bukan, tapi karena Tuhan menghardik dia sehingga setan itu pergi. Sehingga orang-orang Yahudi mengatakan Yesus sudah kerasukan setan, bahkan sudah bersatu dengan Beelzebul. Nah, jadi ini semuanya kita harus mengerti siapa Tuhan dan siapa setan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Jadi jika iblis itu melawan dirinya sendiri, nggak mungkin. Nah, tapi dia kompromi, dia bersehati. Nah, jadi ayat 27 mengatakan kepada kita, tetapi tidak seorang pun dapat masuk rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Jadi sini kita melihat Yesus, karena Yesus dikatakan adalah Beelzebul, dia katakan adalah menyatu dengan si iblis. Di sini Tuhan mengampuni. Makanya di sini katakannya kepada kita, dosa apapun yang kita lakukan selama ini, hujatan apapun kita lakukan selama ini, jika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan mengampuni kita. Tuhan memaafkan kita. Yang penting kita datang bertobat, datang melakukan kehendak firman kebenaran. Jadi kita sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Tuhan akan mengampuni. Jadi sini tadi katanya kepada kita, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Jadi yang sini kita melihat ayat 29, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Jadi sini kita melihat, jika kita tidak penuh dengan Roh Kudus, kita menghujat Roh Kudus, kita menentang Roh Kudus, sehingga inilah dosa yang tidak bisa diampuni. Karena apa? Karena Roh Kuduslah sekarang ini menopang kita, penuntun kita. Roh Kuduslah saat ini yang menunjukkan jalan. Roh Kuduslah saat ini yang membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Tapi jika kita menolaknya, jika kita bertentangan, jika kita tidak percaya ada Roh Kudus, sinilah makanya Tuhan mengatakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Jadi jika kita menolak Roh Kudus, jadi itu dosa kita itu akan kekal, tidak akan diampuni, dan kita tidak akan bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena apa? Karena kita menghujat Roh Kudus, bahkan kita tidak percaya Roh Kudus. Padahal kita melihat bagaimana Roh Kudus adalah penuntun. Roh Kudus adalah membuka rahasia kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus adalah jaminan.
jaminan mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, jadi kita melihat ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun untuk menuntun, membimbing, menyertai kita. Nah, jadi saat ini jika kita menolak Roh Kudus, kita tidak akan mendapatkan jaminan. Nah, karena ayat 30 mengatakan, ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Jadi semua ini diperkatakan Tuhan Yesus tadi, dihujat Tuhan Yesus tadi karena katanya Yesus kemasukan roh jahat. Nah, tapi kita melihat semua hujatan itu bisa diampuni Tuhan. Semua dosa-dosa kita itu bisa diampuni Tuhan kecuali kita menghujat Roh Kudus. Nah, menghujat Roh Kudus karena kita melihat bagaimana kita melihat di Efesus 1 ini, disinilah kita melihat bahwa kita dijamin. Karena Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi ketika kita percaya firman kebenaran ini, sehingga Roh Kudus dimateraikan dengan roh kita, disatukan, dimateraikan, sehingga Roh Kudus ada diam di dalam diri kita. Nah, jadi di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus itulah jaminan. Roh Kudus itulah jaminan untuk menuntun, menyertai, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Sehingga jika kita menghujatnya, itu tidak akan diampuni. Itu dosa kekal. Itu kata Tuhan Yesus tadi katakannya kepada kita. Makanya tadi walaupun mungkin tadi Yesus dikatakan Beelzebul, Yesus katakan roh kemasukan, Yesus mengatakan gila, Dia masih mengampuni. Tapi jika kita menghujat Roh Kudus, kita tidak akan diampuni. Bahkan katanya tadi kita akan mendapat dosa yang kekal. Karena apa? Karena ketika Yesus naik ke surga, Dia akan turunkan Roh Kudus. Roh Kudus untuk jaminan. Di sini tadi kita melihat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi itu jaminan. Itu yang menjamin kita bisa masuk dalam kerajaan sorga. Karena saat ini adalah yang hadir adalah Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke sorga, Dia belum datang sampai saat ini. Tapi ketika Dia datang nanti, Dia akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi saat ini adalah yang menuntun, yang menyertai, yang mengajari adalah Roh Kudus yang diturunkannya. Jadi semua Bapak Ibu Saudaraku, makanya kita harus kembali kepada firman Tuhan supaya kita mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan, di mana kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena kita melihat jika kita tidak dipenuhi Roh Kudus, tentu kita melihat bagaimana menjalankan kebenaran firman Tuhan dengan daging. Itu tidak akan mungkin. Kalau dengan akal kita, dengan kepintaran kita, dengan kemampuan kita, kita tidak akan mungkin bisa melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Karena sangatlah sukar. Karena firman Tuhan mengatakan, jika kita datang kepada Tuhan, kita harus menanggalkan kedagingan kita. Pikul salib, ikut Yesus. Jadi tidaklah gampang. Jadi jika kita tidak penuh dengan Roh Kudus, kita tidak mampu. Makanya di sini Yohanes 14 ayat 15 katakannya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi nggak bisa kita mengikuti perintah Tuhan. Makanya banyak pada saat ini kita membuat firman kebenaran. Kenapa? Karena kita tidak dapat. Dengan akal kita, dengan kepintaran kita, dengan kegigihan kita, dengan kemampuan kita, kita tidak mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita serongkan firman Tuhan, sehingga kita membuat firman kebenaran. Kenapa? Karena memang tidak mampu. Makanya jika kita tidak penuh Roh Kudus, kita tidak mampu. Tapi kita lihat, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi jelas seperti Efesus 1 tadi, ayat 13 tadi, firman kebenaran. Ketika kita percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Nah, jadi dimateraikan dengan Roh Kudus sehingga Roh Kudus menuntun kita selama-lamanya sampai kita akan nanti tiba akhir hidup kita. Jadi makanya kita lihat sini katanya tadi ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak mengenal dia dan dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dimateraikan dengan Roh kita, diam di dalam kita. Sehingga kita ini mampu karena kekuatan Roh Kudus. Kita bisa karena kekuatan Roh Kudus. Jika kita tidak dengan kekuatan Roh Kudus, kita tidak mampu. Tidak mampu, sehingga kita sama seperti bagaimana tadi orang-orang Yahudi tadi mengatakan tadi Yesus kerasukan setan, di mana juga katakannya Yesus itu tuannya Beelzebul. Kenapa? Karena yang dipikirkan ini dengan logika, bukan dengan Roh Kudus, bukan Roh kebenaran. Dengan yang berpikir dengan pikirannya, dengan logika, dengan pikiran dirinya sendiri. Nah, tapi kita melihat di sini harus kita dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Maka jelas ini tadi katanya kepada kita tadi ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Jadi dunia tidak bisa mendapat menerima dia. Dunia tidak bisa menerima dia. Jelas kita tadi, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak melihat dia. Nah, jadi makanya banyak dunia itu memakai logika, memakai pikiran, memakai rasionya, karena dia tidak melihat dia. Nah, jelas cerita ayat 7 mengatakan kepada kita, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kenapa Yesus diam dalam diri kita? Karena sudah dimateraikan. Sudah dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan menjadi milik Allah. Nah, jadi makanya saat ini seringkali kita orang Kristen, apalagi kita melihat suruh berdoa, dia mengatakan aku tidak siap, tidak ada persiapan. Kenapa dia mengatakan berdoa aja tidak ada persiapan? Karena yang dipikirkannya bukannya berdoa itu menganggap itu berbicara dengan Bapa. Jika kita tidak berani berbicara dengan Bapa, sebetulnya kita ini siapa? Kita mengatakan kita ini adalah anak, tapi kita berbicara dengan Bapa gak berani, harus ada persiapan. Jadi itu karena logika pikiran kita, karena kita takut akan manusia. Nanti apa yang saya sampaikan ya, nanti apa kata orang? Kalau begini nanti doaku, apa nanti kata orang? Nah, jadi takut kepada orang, bukan takut kepada Tuhan. Jika kita memang Bapa kita adalah Tuhan, tentu kita tidak takut kepada Bapa kita jika kita berkata-kata, jika kita berbicara. Karena dia Bapa kita, tentu kita leluasa untuk berbicara kepada Bapa kita. Tapi kenapa kita mengatakan aku tidak ada persiapan? Karena kita menganggap itu bukanlah Tuhan, tapi kita takut kepada manusia, bukan takut kepada Tuhan. Jadi inilah yang sering kita alami kekristenan kita, karena kita tidak dituntun Roh Kudus, tapi dituntun dengan roh kedagingan kita, kepedean kita, keyakinan kita. Nah, jadi kita tidak yakin bahwa kita itu tidak ada persiapan. Memang betul, memang jika kita tidak penuh Roh Kudus, kita ragu. Karena menghadapi berdoa tempat orang ramai itu, kita bisa saja
kita seakan-akan terbang-terbang. Kita itu terangkat, perasaan kita terangkat-angkat. Kenapa? Karena kita tidak pede. Nah, tapi jika ada roh Tuhan bekerja dalam diri kita, kita pasti mampu. Karena bukanlah dengan kekuatan kita, bukanlah kehebatan kita, tapi karena kuasa Roh Kudus. Itulah yang membimbing, menuntun, menyertai kita sehingga kita mampu untuk menjalankan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jika dengan kekuatan kita sudah pasti tidak bisa. Seperti yang saya katakan kepada Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga, jika saya andalkan kepintaran saya, ya pasti tidak mampu. Apa yang saya bisa andalkan? Berbicara saja saya tidak sempurna. Apalagi membaca, karena saya tidak sekolah. Jadi apa yang saya bisa andalkan? Kenapa saya bisa menyampaikan firman Tuhan setiap pagi? Karena itu roh Tuhan yang bekerja. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kepintaran saya, bukan karena kepedean saya, tapi karena roh Tuhan yang berapi-api dalam diri saya. Itulah yang saya lontarkan, itulah yang saya sampaikan. Jadi bukan karena saya apal-apal, apa ya besok firman Tuhan yang saya sampaikan. Apa ya firman Tuhan daripada pagi ini yang saya sampaikan. Tapi semuanya itu Tuhan yang berkarya. Tuhan yang campur tangan. Tuhan yang menuntun. Tuhan yang menunjukkan apa yang kita kerjakan saat ini. Nah, jadi bukan dengan pikiran kita, bukan dengan akal kita. Bukannya kita pikirkan bagaimana ya saya sampaikan firman Tuhan supaya pendengar nyaman. Supaya pendengar enjoy. Supaya pendengar jangan ngantuk. Itu bukan kita pikirkan, tapi apa yang disuruh Tuhan itu yang kita sampaikan. Jadi bukannya kita hafal-hafal, bukannya kita membuat persiapan, tapi roh Tuhan akan bekerja, roh Tuhan akan menuntun kita. Nah, jadi inilah bedanya kita dalam dituntun Roh Kudus dengan akal kita, dengan kepintaran kita. Nah, jadi dengan kepintaran sudah pasti saya nggak bisa menyampaikan firman Tuhan, karena daya ingat saya 2 angka saja, 2 huruf aja itu perkataan atau nomor yang 3 huruf saja, saya bisa nanti lupa itu mana depan mana belakang. Karena ketika saya sakit 2000 lalu, 2006 lalu, saya itu hang. Daya ingat saya itu hang. Sehingga daya ingatan saya terbatas. Kadang-kadang nama teman saya saja lupa. Makanya kadang orang, kau mengatakan dia temanmu, tapi namanya lupa. Kau mengatakan dia temanmu, alamatnya aja lupa. Kenapa seperti itu? Karena itu daya ingat saya tidak nangkap lagi karena sakit dulu. Nah, tapi tidak itu membuat saya lemah. Tidak gara-gara itu saya mundur. Tapi saya andalkan Tuhan. Nah, suka-sukamu Tuhan. Hanya saya berpikir seperti itu. Yang penting saya mau bekerja untuk Tuhan. Tuhan akan campur tangan. Jadi semuanya firman yang saya sampaikan tidak saya persiapkan lebih dahulu, karena saya siapkan itu akan lupa. Saya akan lupa. Jadi Tuhanlah berkarya. Apa mau Tuhan, itulah yang saya sampaikan. Jadi begitulah Bapak Ibu Saudaraku yang saya alami, di mana saya mulai tahun 2006 sampai saat ini untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk melayani firman Tuhan, untuk menyampaikan firman-firman kebenaran ini bukanlah karena kegigihan saya, bukan karena kepintaran saya, tidak. Tapi karena ada roh Tuhan yang berapi-api. Roh Tuhan akan bekerja, roh Tuhan akan menggerakkan, sehingga semua itu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi saya juga mendoakan orang sakit itu adalah karena gerakan roh Tuhan. Bukan dengan kekuatan saya tidak mampu berbuat apa-apa, karena saya menyadari bahwa saya ini harga debu pun tidak ada apa-apanya. Tapi karena kuasa Roh Kudus, saya bisa dipakai menyampaikan saluran berkat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita berusaha
maksimal untuk mencari kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini sepenuhnya, taat dan setia, nanti kita akan dimataikan dengan Roh Kudus, sehingga kita akan mengerti jalan-jalannya Tuhan, sehingga firman Tuhan ini akan dibukakan rahasia-rahasia firman Tuhan ini kepada kita, sehingga kita paham bagaimana seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kita juga mampu untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Dengan akal kita, dengan pikiran kita, dengan kegigihan kita, kita tidak mampu untuk melakukan firman Tuhan. Tidak. Nah, jadi makanya banyak manusia melakukan kebenaran diri sendiri karena tidak mampu untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan dengan akal kita, dengan kepintaran kita, dengan kegigihan kita. Tapi jika ada Roh Kudus diam dalam hati, dalam diri kita, dimateraikan dengan roh kita ini, Roh Tuhan itulah akan berkarya, Roh Tuhan itulah akan menuntun kita, Roh Tuhan itulah akan mengajari kita, sehingga kita eksis setiap saat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kuncinya taat kepada firman kebenaran. Jangan pakai logika kita, jangan pakai pikiran kita, jangan pakai otak kita, tapi pakailah iman percaya kita, taat dan setia. Jika kita lihat Bapak siapa ya, Bapak Abraham, kalau jika dia pakai logika, baik juga Bapak Nabi Nuh, jika dia pakai logikanya, dia jangan pakai pikirannya, dia pakai kemampuannya, tentu dia mundur. Tentu dia mundur. Bagaimana Bapak Abraham juga menunggu sampai tidak masuk di akal lagi dia punya anak. Ternyata dia punya anak. Sesudah besar Tuhan mengatakan, persembahkan anakmu itu. Persembahkan dia menjadi korban bakaran. Loh, betapa ngerinya, betapa hancurnya mendengar perkataan firman seperti itu. Padahal Bapak Abraham sudah menunggu. Ternyata dapat anak-anak. Ternyata sudah besar. Tuhan mengatakan, persembahkanlah menjadi korban bakaran. Sembelihlah anakmu itu menjadi korban bakaran. Itu tidak masuk akal. Tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Tapi Bapak Abraham taat saja. Tidak dia mengatakan sepatah kata, Tuhan, apa maumu ini? Anakku ini begitu lama ku tunggu-tunggu. Ternyata saat ini engkau mengatakan, persembahkanlah pengorban sembelihan, korban bakaran. Apa sebetulnya rencanamu ini Tuhan? Tuhan punya cara. Sehingga Bapak Abraham taat saja. Tuhan mengatakan persembahkan, dia akan persembahkan. Tapi Tuhan berkarya. Sehingga dikatakan adalah Abraham sahabat karibnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak gampang. Tidak gampang melakukan kebenaran firman Tuhan. Jika kita pakai akal kita, jika kita pakai pikiran kita, itu tidak gampang. Pasti mental. Pasti kita mundur. Makanya Bapak Saudaraku, firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang menyaksikan video ini, kita yang terpilih. Maunya kita yang terpilih mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah, lakukanlah, baca firman Tuhan, bertindaklah, taat dan setia. Jangan dikurang-kurangi, jangan ditambah-tambahi. Jika kita tambah-tambahi, jika kita kurang-kurangi, berarti firman Tuhan itu belum sempurna. Berarti Tuhan itu tidak becus untuk menyampaikan firman-Nya.
itu jika kita tambah-tambahi, jika kita kurang-kurangi. Jadi Bapak Saudaraku, taatlah, setialah, lakukanlah. Roh Tuhan akan bekerja. Jangan berpikir, oh saya nggak mampu. Tuhan punya karya seperti Bapak Abraham tadi. Tuhan Yesus memberkati kita, semangat terus jaga kesehatan, karena tanpa kita sehat, kita tidak fokus untuk mendengarkan firman-firman kebenaran ini. Jadi tetap semangat, kembali kepada firman Tuhan, baca, lakukan, taat dan setia. Jangan dikurang-kurangi. Shalom.